Inilah 7 hewan yang hidup di daerah kutub. Yang pertama, penguin. Penguin adalah salah satu burung paling unik di dunia. Tidak seperti kebanyakan burung lainnya, penguin tidak bisa terbang, tetapi mereka adalah perenang ulung. Mereka hidup di belahan bumi bagian selatan, dengan banyak spesies yang mendiami daerah kutub selatan, seperti Antartika. Di tempat yang dingin dan tak kenal ampun ini, penguin harus mengandalkan berbagai adaptasi untuk bertahan hidup. Habitat dan lingkungan hidup. Penguin sering hidup di daerah yang tertutup es dan salju, meskipun beberapa spesies juga dapat ditemukan di pulau-pulau atau pantai berbatu yang lebih hangat. Mereka membentuk koloni besar yang bisa terdiri dari ribuan hingga ratusan ribu individu. Koloni ini memberikan perlindungan dari angin yang keras dan membantu mereka mengatur suhu tubuh. Kehidupan di koloni sangat penting untuk bertahan hidup di suhu yang bisa mencapai minus 60 derajat Celcius di Antartika. Makanan dan cara berburu. Sebagian besar penguin adalah karnivora yang berburu di laut. Mereka memakan ikan, krill udang kecil khas perairan dingin dan cumi-cumi untuk menangkap mangsanya. Penguin menyelam ke dalam laut dan menggunakan sayap mereka seperti sirip untuk berenang dengan cepat dan lincah. Beberapa spesies penguin bisa menyelam hingga ratusan meter dan bertahan di bawah air selama beberapa menit. Adaptasi terhadap dingin. Penguin memiliki adaptasi luar biasa untuk bertahan di suhu dingin ekstrem. Tubuh mereka ditutupi oleh lapisan bulu yang tebal dan rapat, yang menjaga kehangatan dan membantu menahan angin. Di bawah kulit, terdapat lapisan lemak tebal yang berfungsi sebagai isolasi tambahan. Selain itu, kulit mereka menghasilkan minyak yang melapisi bulu, membuatnya kedap air dan melindungi tubuh dari air laut yang dingin. Siklus hidup dan perkembangbiakan. Penguin hidup dalam siklus musiman yang diatur oleh perubahan cuaca dan makanan. Selama musim kawin, mereka kembali ke daratan atau es untuk bertelur. Betina biasanya bertelur 1 hingga 2 butir telur, dan baik jantan maupun betina bergantian mengerami telur dan merawat anaknya. Beberapa penguin, seperti penguin yang hidup di Antartika, menghadapi angin dingin yang ekstrem selama masa pengeraman. Penguin adalah makhluk luar biasa yang menunjukkan betapa hebatnya adaptasi makhluk hidup terhadap tantangan alam, dari cara mereka berenang dengan lincah hingga strategi bertahan hidup di suhu ekstrem. Penguin menjadi simbol ketahanan dan kehidupan yang penuh semangat di lingkungan yang keras. Kehidupan mereka juga mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem di kutub, yang menjadi rumah bagi banyak spesies, termasuk mereka.
Yang kedua, beruang kutub. Beruang kutub, Ursus maritimus, adalah mamalia karnivora terbesar di bumi, yang hidup di wilayah kutub utara. Mereka sepenuhnya bergantung pada lingkungan es laut yang membentang di wilayah Arktik. Beruang ini dikenal dengan kemampuan berenang yang luar biasa, seringkali menempuh jarak ratusan kilometer di laut terbuka. Bulunya berwarna putih untuk berkamuflase dengan es dan salju, tetapi sebenarnya kulitnya berwarna hitam untuk menyerap panas dari matahari. Beruang kutub adalah predator puncak yang berburu anjing laut, sumber utama lemak yang sangat dibutuhkan untuk bertahan hidup di suhu ekstrim. Mereka menggunakan indera penciuman yang sangat tajam untuk mendeteksi anjing laut hingga beberapa kilometer jauhnya atau bahkan di bawah lapisan es. Beruang kutub menunggu di dekat lubang es tempat anjing laut bernafas atau menggunakan kekuatan besar mereka untuk membongkar sarang anjing laut. Adaptasi tubuh beruang kutub dirancang untuk bertahan dalam suhu dingin. Mereka memiliki lapisan lemak tebal di bawah kulit yang memberikan insulasi dan menjaga suhu tubuh tetap hangat. Bulu mereka tidak hanya tahan air tetapi juga menjebak udara untuk meningkatkan isolasi. Kaki beruang besar dan berotot, dilengkapi dengan bantalan kasar yang membantu berjalan di atas es tanpa tergelincir. Cakar mereka kuat untuk mencengkeram dan berburu. Meskipun beruang kutub tampak tangguh, mereka sangat bergantung pada es laut yang stabil. Es menjadi pijakan untuk berburu dan beristirahat. Namun, perubahan iklim dan pencairan es yang cepat telah memengaruhi habitat mereka, memaksa beruang menempuh perjalanan lebih jauh untuk mencari makanan. Beruang kutub bisa kelaparan ketika es laut menghilang lebih cepat dari biasanya, mengakibatkan kesulitan mencari mangsa atau jarak berburu yang jauh. Siklus hidup beruang kutub mencakup masa melahirkan yang terjadi di sarang salju selama musim dingin. Betina akan melahirkan 1 hingga 3 anak dan tetap di sarang hingga anak-anak cukup kuat untuk bertahan di luar. Selama masa itu, betina bertahan tanpa makan, mengandalkan cadangan lemak tubuhnya. Perjuangan betina untuk membesarkan anak-anaknya menyoroti ketahanan luar biasa di lingkungan keras yang terus berubah akibat iklim. Ancaman utama beruang kutub adalah pencairan es laut yang lebih cepat dari prediksi. Mereka adalah spesies yang sangat bergantung pada ekosistem es laut yang stabil. Selain itu, perburuan dan aktivitas manusia di wilayah kutub juga menambah tekanan. Upaya konservasi berfokus pada pengurangan emisi karbon global dan melindungi habitat laut. Beruang kutub adalah simbol penting untuk kampanye melawan perubahan iklim dan upaya melindungi keanekaragaman hayati Arktik.
Yang ketiga, anjing laut. Anjing laut adalah mamalia laut yang termasuk dalam ordo Pinnipedia, yang berarti jekaki bersirip. Mereka beradaptasi luar biasa untuk kehidupan di air, dengan tubuh berbentuk torpedo yang memudahkan mereka berenang. Kulit mereka tertutup lapisan lemak tebal yang disebut blubber, yang berfungsi sebagai isolasi termal dan sumber energi. Anjing laut ditemukan di berbagai habitat, mulai dari perairan dingin kutub hingga pantai berpasir yang lebih hangat. Makanan anjing laut terdiri dari ikan, krill, cumi-cumi, dan beragam makhluk laut lainnya. Mereka adalah predator yang cekatan dengan indera penciuman dan penglihatan yang tajam, memungkinkan mereka berburu bahkan di perairan yang gelap. Beberapa spesies, seperti anjing laut gajah, dapat menyelam hingga kedalaman lebih dari 1.500 meter untuk mencari mangsa. Kemampuan menyelam ini memungkinkan mereka bertahan di lingkungan yang penuh persaingan dan bahaya. Adaptasi unik anjing laut mencakup kemampuan menahan napas hingga lebih dari 1 jam saat menyelam. Mereka memiliki jaringan otot yang kaya akan mioglobin, protein yang menyimpan oksigen, memungkinkan tubuh mereka tetap aktif di kedalaman. Di darat, anjing laut mungkin tampak lamban, tetapi di air, mereka sangat lincah. Sirip depan berfungsi seperti dayung, dan sirip belakang membantu mereka bergerak dengan kecepatan tinggi. Darat atau di es untuk beristirahat, melahirkan, dan kawin. Betina melahirkan anak-anak di tempat yang aman dari predator, seringkali di es terapung. Anak anjing laut lahir dengan bulu yang lembut, yang memberikan perlindungan sementara dari dingin. Betina menyusui anak-anaknya dengan susu yang sangat kaya lemak, yang membantu pertumbuhan mereka secara cepat sebelum kembali ke laut. Ancaman terbesar bagi anjing laut adalah perubahan iklim yang mempengaruhi habitat es laut dan perairan di seluruh dunia. Beberapa spesies anjing laut bergantung pada es untuk berburu, kawin, dan membesarkan anak. Ketika es mencair lebih cepat, mereka kehilangan pijakan penting. Selain itu, anjing laut sering terjerat dalam jaring ikan atau terkena dampak aktivitas manusia, termasuk polusi plastik dan eksploitasi sumber daya laut. Anjing laut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Sebagai predator, mereka membantu mengendalikan populasi ikan dan makhluk laut lainnya. Kehadiran mereka mencerminkan kesehatan ekosistem laut, terutama di wilayah kutub yang sangat rentan. Upaya konservasi untuk melindungi habitat laut dan mengurangi perubahan iklim penting untuk kelangsungan hidup mereka. Anjing laut menjadi simbol keanekaragaman laut yang perlu dilestarikan.
Yang keempat, paus orca. Paus orca, Orcinus orcaa, yang sering disebut sebagai paus pembunuh, ia adalah spesies lumba-lumba terbesar di dunia. Orca dapat ditemukan di hampir semua lautan, dari perairan dingin kutub hingga daerah tropis. Mereka adalah predator puncak, tidak memiliki musuh alami. Tubuh mereka khas dengan pola hitam putih yang mencolok, yang berfungsi sebagai kamuflase di lautan, membuat mereka sulit terlihat oleh mangsa saat berenang di bawah atau di permukaan. Orca memiliki struktur sosial yang sangat kompleks, hidup dalam kelompok keluarga yang disebut POD. Setiap POD memiliki panggilan unik dan tradisi berburu yang berbeda. Komunikasi mereka yang canggih melibatkan serangkaian klik, peluit, dan panggilan yang mereka gunakan untuk berburu, berkoordinasi, dan mempertahankan hubungan sosial. Keintiman dalam kelompok ini memberikan dasar untuk pembelajaran budaya dari generasi ke generasi. Sebagai predator yang cerdas, orca memiliki beragam strategi berburu tergantung pada mangsa yang dihadapi. Mereka berburu ikan, cumi-cumi, burung laut, hingga mamalia laut besar seperti anjing laut dan bahkan paus lainnya. Taktik berburu bisa melibatkan mengepung mangsa, menciptakan gelombang untuk menghantam es tempat anjing laut berlindung, atau berburu secara kooperatif. Kecerdasan tinggi mereka memungkinkan mereka beradaptasi dengan cepat. Habitat orca yang luas mencakup hampir semua samudera di dunia, tetapi mereka sering ditemukan di daerah dengan banyak sumber makanan. Mereka bermigrasi mengikuti mangsa dan suhu air, menjadikannya spesies yang fleksibel dalam menghadapi lingkungan. Namun, aktivitas manusia, seperti penangkapan ikan berlebihan dan pencemaran, dapat memengaruhi distribusi mereka dan ketersediaan makanan. Orca memiliki umur panjang, dengan betina yang dapat hidup hingga 90 tahun, sementara jantan biasanya mencapai usia 50-60 tahun. Betina memainkan peran penting dalam struktur sosial sebagai pemimpin POD. Reproduksi orca berlangsung lambat, dengan periode kehamilan sekitar 15-18 bulan. Anak-anak orca tetap dekat dengan induknya, belajar berburu dan berinteraksi sosial dalam POD hingga dewasa. Ancaman terhadap orca datang dari berbagai sumber, termasuk polusi, perubahan iklim, dan gangguan manusia. Polusi kimia seperti PCB dapat merusak kesehatan mereka, sedangkan kapal yang melintas dan kebisingan bawah air mengganggu komunikasi mereka. Beberapa orca juga terancam oleh kekurangan makanan akibat penangkapan ikan berlebihan. Upaya konservasi berfokus pada melindungi habitat mereka dan mengurangi ancaman dari aktivitas manusia.
Yang kelima, rubah salju. Rubah salju, Vulpes lagopus, juga dikenal sebagai rubah Arktik, adalah spesies rubah yang hidup di wilayah kutub dan tundra Arktik. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang rubah salju. Adaptasi warna, rubah salju memiliki bulu yang berubah warna sesuai musim. Pada musim dingin, bulunya berwarna putih untuk kamuflase di salju.
Yang keenam, walrus. Walrus, Odobenus rosmarus, adalah mamalia laut besar yang hidup di wilayah perairan Arktik. Mereka dikenal dengan tubuh besar, kumis tebal, dan taring panjang dari gading yang dapat tumbuh hingga 1 meter. Taring ini digunakan untuk memanjat es, bertarung, atau menunjukkan dominasi. Walrus memiliki lapisan lemak tebal yang disebut blubber, berfungsi sebagai isolasi untuk melawan suhu dingin dan menjadi cadangan energi selama periode kelangkaan makanan. Habitat utama walrus adalah lautan es dan perairan dangkal di sekitar Arktik, di mana mereka bisa dengan mudah mengakses makanan. Mereka lebih sering ditemukan di perairan yang memiliki dasar laut berlumpur atau berpasir. Walrus adalah makhluk sosial, sering beristirahat dalam kelompok besar yang disebut herds, yang bisa terdiri dari puluhan hingga ribuan individu. Mereka bergantung pada es laut untuk beristirahat dan berlindung dari predator. Walrus adalah pemakan dasar laut, terutama moluska seperti kerang dan siput. Dengan menggunakan kumis sensitif mereka, walrus menyisir dasar laut untuk mencari mangsa. Mereka menghisap isi kerang dengan tekanan mulut yang kuat, memakan hingga ribuan moluska per hari. Selain itu, walrus juga memakan krustasea, ikan, dan terkadang bahkan bangkai anjing laut jika makanan langka. Adaptasi ini menunjukkan kemampuan mereka untuk bertahan hidup di lingkungan sulit. Sosial dan hierarki walrus berpusat pada interaksi yang sering ditentukan oleh ukuran tubuh dan panjang taring. Jantan dominan cenderung mendapatkan tempat terbaik di herds dan akses lebih besar ke betina selama musim kawin. Musim kawin berlangsung di air, dengan jantan menampilkan panggilan dan pertunjukan taring. Anak walrus lahir setelah masa kehamilan sekitar 15-16 bulan, dan mereka tetap bersama induknya selama lebih dari 2 tahun. Perubahan iklim berdampak besar pada kehidupan walrus karena mencairnya es laut yang menjadi habitat penting mereka. Tanpa es yang cukup, walrus harus menghabiskan lebih banyak waktu di daratan, yang dapat meningkatkan kompetisi, risiko cedera, dan ketidakmampuan mengakses makanan dengan efisien. Selain itu, aktivitas manusia seperti penangkapan ikan dan eksplorasi minyak di wilayah Arktik mengancam habitat dan ketersediaan makanan mereka. Konservasi walrus berfokus pada melindungi habitat es laut dan memastikan mereka memiliki sumber makanan yang cukup. Upaya ini mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca untuk memperlambat pencairan es laut, serta regulasi ketat terhadap perburuan walrus. Walrus memainkan peran penting dalam ekosistem Arktik sebagai predator pemakan dasar laut, menjaga keseimbangan ekosistem di perairan dingin yang luas tersebut.
Yang ketujuh, burung petrel. Burung petrel, Procellariidae, adalah keluarga burung laut yang terkenal dengan kemampuan terbangnya yang luar biasa, seringkali meluncur di atas gelombang laut yang besar. Burung ini memiliki paruh khas dan kakinya yang kecil, yang membuatnya sangat terampil dalam menangkap ikan dan organisme laut lainnya. Banyak spesies petrel, termasuk yang dikenal dengan nama petrel kutub, yang menghabiskan sebagian besar hidup mereka di perairan dingin sekitar kutub. Burung petrel kutub, seperti petrel Antartika, adalah spesies yang sangat bergantung pada lingkungan kutub untuk bertahan hidup. Mereka ditemukan di daerah perairan sekitar Antartika, tempat mereka berburu ikan, krill, dan hewan laut lainnya. Petrel kutub sangat teradaptasi dengan iklim dingin, mampu terbang jarak jauh untuk mencari makanan, dan kembali ke tempat mereka untuk bertelur di tebing atau pulau yang jauh dari pemangsa. Ancaman terhadap burung petrel kutub termasuk perubahan iklim yang menyebabkan pencairan es laut dan perubahan pola cuaca yang memengaruhi migrasi dan ketersediaan makanan mereka. Selain itu, aktivitas manusia seperti polusi laut dan perburuan ilegal juga dapat mengancam keberlangsungan hidup mereka. Upaya pelestarian fokus pada perlindungan habitat laut kutub dan mitigasi perubahan iklim untuk memastikan populasi petrel tetap stabil.